Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup positif ya teman-teman, berhasil mengalami kenaikan tipis 0,15%. Dengan closing hari ini di 6.779, masih berada di atas daripada area supportnya, walaupun memang low-nya juga sudah kembali menyentuh area support yang ada. Area support yang ada sendiri kita letakkan di area 6.777 sampai 6.746. Dan selain area support, bisa kita lihat bersama bahwa IHSG akan menyentuh kembali area trendline-nya dan terpantau masih mampu bertahan ya teman-teman. Karena memang area 6.746 ini adalah salah satu area yang cukup krusial ya. Kalau misalnya tertembus, ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan dan tidak terlalu baik ya untuk pergerakan daripada IHSG. Untuk area resisten terdekat, ada potensi kembali ke area 6.800 atau bisa saja kembali ke area 6.838, 6.869. Kalau ternyata besok kembali turun, kita akan pantau bersama 6.746. Semoga IHSG-nya kuat bertahan ya teman-teman. Dan untuk total transaksi hari ini berdasarkan data rti.co.id sekitar 10,1 triliun. Dan di bagian investor chart terpantau asing melakukan net foreign sale tipis 30 miliar saja. Dan kalau kita cek saham-saham yang dibeli asing hari ini, saham-saham bagus ya teman-teman. Ada ASI, ICBP, ada ACES, ada BBNI, Antam, dan juga BBRI. Untuk saham-saham yang di net sale asing hari ini ada Bank Mandiri, Telkom, BCA, NCKL, Adaro, dan Cepin. Silakan teman-teman perhatikan area-area support dan resisten daripada saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG dan juga yang berhubungan erat dengan foreign ya, sehingga bisa mendapatkan average yang baik. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Jasa Marga. Saham Jasa Marga pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan cukup kencang teman-teman, 5,11%. Berhasil breakout area resisten di 3.430 dan bisa kita lihat bersama kenaikan hari ini cukup didukung dengan volume. Bahkan volumenya lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir. Dengan berhasil breakoutnya 3430 mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle pattern di mana potensi kenaikannya di area 3830. Untuk area resisten terdekat ada potensi menguji area 3570 sebelum kemudian melanjutkan kenaikannya kalau kuat untuk menyelesaikan target 3830. Untuk area support terdekat teman-teman boleh pantau area 3430 sampai area 3390. Area support sekaligus area neckline daripada cup and handle. Jadi harusnya Jasa Marga ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau dikasih kesempatan turun bisa pantau 3400-an untuk bisa buy on weakness dengan potensi kenaikan 3830. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Gotoh. Saham Gotoh teman-teman, kita akan hapus dulu untuk analisa yang lama. Saham Gotoh pada perdagangan hari ini naik 2,83%. Salah satu saham yang posisinya sebenarnya downtrend, tetapi ada pola-pola yang menarik sehingga akhirnya kita membuat analisa dan posisinya sekarang lagi cuan ya teman-teman. Dimana beberapa waktu yang lalu kita membuat sebuah analisa. Yang pertama adalah ketika breakout area 100 maka ini jadi double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Untuk potensi kenaikannya kita akan ukur bersama dari area low yang ada di bawah sini di area 89 sampai area neckline di 100 dan kita letakkan di atas
area 100. Potensi kenaikannya 112 ya. Hari ini high-nya udah nyentuh 112, jadi secara tidak langsung targetnya sudah berhasil diselesaikan dengan baik. Dan yang menarik adalah ketika Gotoh kembali mengalami kenaikan, tepatnya ketika break dari 106, maka Gotoh membuat sebuah pola baru, yaitu cup and handle. Kurang lebih seperti ini. Area neckline-nya 106 sampai 103, dan pada perdagangan kemarin low-nya dikasih turun sampai 104. Kalau mau lebih jelas, sebenarnya kita bisa gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kayak gini akan terlihat lebih jelas ya cup and handle-nya. Kalau kita ukur bersama teman-teman, dari low yang ada di bawah, dari 89 sampai 106, lalu kita letakkan di atas area 106, maka ada potensi lanjut naik setidaknya ke area 123-an. Jadi harusnya Gotoh masih menarik ya teman-teman, karena masih ada potensi untuk kembali melakukan kenaikan. Dari sisi volume sendiri teman-teman bisa perhatikan di bawah, ketika turun koreksi volumenya cenderung tipis aja, dan ketika naik lagi ngegas bahkan breakout resisten, volumenya kembali lumayan kencang. Jadi harusnya masih ada potensi untuk mengalami penguatan. Teman-teman yang mau buy on weakness bisa pantau sampai 103 ya, area neckline daripada cup and handle dengan potensi ke 124. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini ditutup positif ya teman-teman. Kita akan lihat bersama untuk saham ASI. Kita akan gunakan time frame daily saja. Kita tunggu sebentar. Nah, saham ASI teman-teman pada perdagangan hari ini ditutup positif ya, berhasil mengalami kenaikan 3,27%. Jadi setelah ex-date dividennya dibanting, sempat turun sampai low-nya di 6.050. Area support yang memang sudah kita letakkan ya, terpantau area 6.050-nya, kesentuh dan akhirnya kembali menguat. Untuk area support terdekat, teman-teman boleh cicil ke bawah sampai area 6.000, silahkan dipantau aja, 6.275, 6.200, 6.100, dan 6.050. Perlu diingat bahwa ketika ASI turun, di mana itu karena ex-date dividend, ASI memiliki gap sampai area 6.550. Jadi masih ada potensi yang lumayan ya teman-teman kalau ASI bisa setidaknya nutup gap sampai area 6.550. Dan yang menarik juga adalah kalau kemudian ASI-nya lanjut naik serta break dari 6.700, maka ada potensi membuat inverted head and shoulders, yang artinya ada potensi kembali menguat jauh lebih tinggi daripada posisi area yang ada sekarang. Teman-teman yang mau buy on weakness silahkan pantau ya sampai area 6.000, dan teman-teman yang mau buy on breakout bisa nunggu ASI konfirmasi break dulu di atas 6.700. Ketika terkonfirmasi break menjadi inverted head and shoulders dan jelas potensinya mengarah ke atas ya teman-teman. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MAPI. Saham MAPI hari ini juga ditutup mengalami kenaikan teman-teman. Mohon maaf, memang internetnya sedikit lemot ya, jadi loadingnya agak lama. Saham MAPI hari ini naik kencang ya, lumayan. Berhasil nge-breakout area resisten juga. Hari ini naiknya 6,33%, sebuah kenaikan yang lumayan besar, berhasil break area resisten di kisaran area 1495. Di mana setelah berhasil break 1495, maka MAPI mengkonfirmasi ascending triangle. Dan ascending triangle-nya sendiri berpotensi mengalami kenaikan sampai area 1680. Jadi memang tepat dengan area resisten ya teman-teman. Dan kalau kalian perhatikan dari sisi volume, saham MAPI ketika naik
itu memang sempat false break ya, ataupun gagal breakout. Ini didukung dengan volume yang cukup besar teman-teman. Jadi harusnya breakout kali ini cukup valid. Dan kalau misalnya bisa break juga dari 1680, itu adalah sebuah hal yang sangat baik. Artinya MAPI masih ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan harga ya, daripada harga yang ada sekarang. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, bisa pantau area 1495. 1495 kalian boleh kasih sampai area 1460 atau 1465. Jadi 1495, 1465 menjadi area yang sangat menarik untuk buy on weakness dengan potensi ke 1680. Atau kalau teman-teman mau nunggu dulu nih 1680-nya terkonfirmasi breakout atau enggak, bisa lihat dulu. Kalau terkonfirmasi breakout jadi bikin rounding bottom dan ada potensi lanjut naik. Kalau ternyata 1680-nya gagal breakout, kita tunggu di 1495, bisa jadi cup and handle pattern. Jadi silakan diperhatikan untuk saham MAPI yang setidaknya polanya cukup menarik. Jadi pada hari ini kita ada bahas 4 saham ya teman-teman. Yang pertama Jasa Marga, yang kedua Goto, lalu ada ASI, dan yang terakhir adalah MAPI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.